Beyond Time, bab 520-521. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat patung itu, guru ketujuh berkata, "Kakak keempat, cepatlah memberi hormat." Suking baru saja akan berjabat tangan dan membungkuk ketika kapten tiba-tiba berkata, "Saya tidak perlu memberi hormat." Suking berkedip beberapa kali dan berhenti untuk menatap kapten. Guru ketujuh melakukan hal yang sama, alisnya terangkat. "Omong kosong apa lagi yang sedang kau rencanakan sekarang?" Dengan mata berbinar penuh fanatisme, kapten menatap master ketujuh. "Guru, Anda adalah satu-satunya keberadaan di dunia saya. Anda adalah makhluk paling sempurna, melampaui segala sesuatu yang lain. Ketika saya bertemu Kaisar Agung itu sebelumnya, saya tidak punya pilihan selain membungkuk. Tetapi ketika saya bertemu Anda, Guru, saya juga membungkuk. Dan saya telah membungkuk kepada Anda berkali-kali sehingga, di lubuk hati saya yang terdalam, Anda telah lama melampaui Kaisar Agung manapun. Oleh karena itu, ketulusan apapun yang saya tunjukkan kepada Kaisar Agung lainnya saat ini adalah kepura-puraan. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa saya tidak perlu memberi hormat. Hanya Anda yang ada di hati saya, Guru. Membungkuk kepada orang lain benar-benar tidak ada gunanya." Kata-kata itu keluar dari mulut kapten dengan sangat alami, dan tidak menunjukkan sedikit pun ketidakikhlasan. Rupanya, kata-kata itu datang langsung dari hatinya. Dan saat ia mengucapkannya, wajahnya berseri-seri penuh rasa hormat. Tampaknya, baginya, tuannya sama seperti Kaisar Agung, atau bahkan dewa. Ekspresi kekaguman di wajahnya bahkan tampak mengandung dosis kekaguman yang sangat sehat dan tepat, jenis kekaguman yang dirasakan seorang anak terhadap orang tuanya. Bahkan, ekspresi wajahnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Mendengar kata-kata kapten, master ketujuh mendengus dingin, dan matanya tampak sedingin biasanya. Namun, seseorang yang mengamatinya dengan saksama akan memperhatikan bahwa alisnya sedikit berkedut, dan dia tampak sangat senang. Terlebih lagi, tatapannya sedikit melunak saat dia menatap kapten. Rupanya, dia tahu bahwa muridnya ini memiliki beberapa kekurangan. Tetapi pada akhirnya, dia memiliki sikap yang baik. Dia tahu bagaimana menghormati gurunya, yang merupakan salah satu kualitas dan kelebihan terpenting. Itu adalah kasus di mana kekurangan tidak mengaburkan kilau giok. Dengan pikiran seperti itu, guru ketujuh dengan tenang berkata, "Kau sudah dewasa, bukan? Lidahmu lancar dan kau suka banyak bicara, tapi secara keseluruhan kau berperilaku baik." "Baik, aku mengerti maksudmu. Jika kau tidak ingin memberi hormat, lupakan saja." Dengan begitu, Master Seven mulai mencari masker kulit tertentu. Sambil gemetar karena kegembiraan, kapten membungkuk dalam-dalam kepada guru ketujuh, lalu menyeringai puas ke arah Suking. Melihat adegan ini, Suking merasa kekagumannya pada kapten semakin dalam. Dia juga menyadari bahwa sebelum bergabung sebagai murid magang, kapten pasti adalah murid kesayangan guru mereka. Lagi pula, siapa yang tidak akan menyukai seseorang yang bisa memberikan sanjungan tanpa henti kapanpun dan dimanapun. Mempertimbangkan hal itu, Suking menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada patung Kaisar Agung, lalu berbalik dan membungkuk 3 kali kepada guru ketujuh. 1 kali membungkuk adalah tanda penghormatan kepada orang luar. 3 kali membungkuk adalah ungkapan kasih sayang keluarga yang mendalam. Melihat itu, sang kapten tertawa kecil. Sudut mulut guru ketujuh sedikit terangkat. Kemudian dia membuat gerakan meraih, dan salah satu topeng kulit terbang dari dinding dan masuk ke tangannya. Topeng itu menyerupai seorang pemuda dengan ekspresi wajah yang ganas. Topeng itu memancarkan keinginan yang dalam untuk melahap daging, dan sepertinya ingin mulai memakan tangan guru ketujuh. "Kakak, yang ini cocok untukmu." Master Seven melemparkan topeng itu ke udara, dan topeng itu terbang ke arah kapten. Kapten itu mengambilnya. Topeng itu langsung berbalik dan melilit tangan kanan kapten. Sesaat kemudian terdengar suara mengunyah, seolah-olah topeng itu mencoba memakan tangan kapten. Kapten menjentikkan tangannya, tetapi topeng itu tidak mau lepas. Pada titik ini, kebanyakan orang akan terlihat nyeri saat menyadari topeng itu mencoba memakan mereka. Tetapi kapten sama sekali tidak tampak khawatir. Bahkan, dia tampak penasaran,
dan membiarkan topeng itu melakukan apa yang diinginkannya. Sungguh mengejutkan, ia ingin menggigitku. Sang kapten tampak sangat geli, sampai-sampai ia mengangkat tangannya untuk mendekatkan topeng itu ke wajahnya. Menyadari hal itu, topeng tersebut terbuka, memperlihatkan sebuah tangan yang dipenuhi bekas gigitan dan darah. Berdenyut dengan keserakahan yang ganas, topeng itu menerjang ke arah wajah kapten. Dalam sekejap mata, topeng itu membungkus wajah kapten, menjadi topeng sejati yang menutupi fitur wajahnya. Aura kapten langsung meroket, dan wajahnya berubah menyerupai orang asing. Dan ia berdenyut dengan sesuatu yang menyeramkan dan dingin yang membuatnya tampak seperti orang yang berbeda. Sebuah getaran menjalarinya dan ia menutup matanya. Melihat semua ini, mata Suking berbinar-binar penuh rasa ingin tahu, dan dia mengerahkan inderanya untuk mencoba mempelajari lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi. Dia dengan cepat menemukan bahwa, berdasarkan seberapa dalam dia mengenal kapten, setelah mengenakan topeng itu, kapten sama sekali tidak tampak familiar. Bahkan, jika Suking tidak menyaksikan transformasi itu sendiri, dia tidak akan bisa mengenalinya. Dengan topeng itu, aura kapten telah berubah, tetapi yang lebih signifikan, fluktuasi jiwanya benar-benar berbeda. Topeng kulit ini dengan kemampuan abadi mereka pada dasarnya berguna sebagai penyamaran, kata guru ketujuh kepada Suking. Suking mengangguk. Pada saat itu, mata kapten terbuka, dan dia menatap Suking dengan dingin. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke guru ketujuh. Ekspresi wajah Suking tidak berubah, tetapi guru ketujuh mendengus dingin. Apakah kamu belum selesai bermain-main? Atau haruskah aku memberimu pelajaran? Sang kapten terkekeh, dan saat ia melakukannya, auranya berubah lagi. Meskipun masih tampak berbeda, ada beberapa elemen yang familiar di dalamnya. Tuan, adik kecil, topeng ini sungguh menarik. Aku bisa merasakan bahwa topeng ini ingin menyatu sepenuhnya dengan wajahku. Dan topeng ini mengandung kebencian yang mendalam. Aku juga bisa mendengar suara banyak pria dan wanita berbicara bersamaan, mengucapkan dua kata yang bergema di benakku. Itulah nama dari jurus abadi, jelas guru ketujuh. Ucapkan kata-kata itu, dan kau akan bisa menggunakan jurus abadi tersebut. Namun, hasilnya akan berbeda-beda tergantung pada tingkat kultivasi siapapun yang menggunakannya. Setelah berpikir sejenak, kapten mengucapkan kata-kata itu. Anjing surgawi. Kapten itu menggigil saat topeng itu memancarkan kabut merah yang berdenyut dengan keagungan yang luar biasa. Kabut itu berputar-putar di sekelilingnya hingga ia menghilang, lalu menyatu membentuk seekor anjing merah tua yang besar. Anjing itu mengeluarkan air liur dengan rakus, matanya merah menyala, dan napasnya yang kasar adalah sesuatu yang akan menanamkan rasa takut di hati siapapun yang mendengarnya. Anjing itu tampak kelaparan dan sedang mencari seseorang untuk dimangsa. Suking secara naluriah mundur beberapa langkah. Anjing surgawi itu mendongakkan kepalanya dan melolong, menyebabkan kuil di sekitarnya bergetar. Kemudian anjing itu menghilang dari pandangan, dan kapten kembali terlihat. Dia mengulurkan tangan untuk melepas topengnya. Tampaknya tidak ada proses khusus yang terlibat dalam melepasnya, meskipun ada sulur merah tipis yang menjulur di antara topeng dan wajah kapten saat dia menariknya. Butuh sedikit usaha, tetapi dia berhasil melepaskannya. Kapten itu sama sekali tidak tampak khawatir tentang topeng itu, dan bahkan terlihat gembira dan bahagia. Guru, kemampuan abadi ini luar biasa. Bahkan memiliki ruang dimensional di dalamnya. Jika ada sesuatu yang tidak dapat dicernanya, ia akan menyimpannya di dalam. Ini sangat cocok untukku. Mendengar itu, Suking mengangguk, sepenuhnya yakin betapa menakjubkannya topeng itu. Master ketujuh tertawa. Ya, ini memang sempurna untukmu. Master ketujuh mengulurkan tangan ke arah yang berbeda dan membuat gerakan menggenggam lagi, menyebabkan topeng lain terbang ke arahnya. Yang satu ini tampak seperti seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan ekspresi getir. Jelas sekali berbeda dari topeng anjing surgawi, karena tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau kebencian ketika mendarat di tangan guru ketujuh. Ia hanya duduk diam dan mendesah pelan. Merasakan hal itu, guru ketujuh menggelengkan kepalanya sedikit. Saudara keempat, topeng anjing surgawi kakakmu adalah yang terbaik di tempat ini. Sayangnya, topeng ini tidak cocok untukmu. Baiklah, aku harus memilihkan yang lain untukmu. Sayang sekali tidak ada yang sebagus dua topeng ini. Suking memperhatikan topeng itu lebih saksama.
Guru, jenis jurus abadi apa ini? Ampun. Master Seven menghela napas sambil melihat sekeliling ke topeng-topeng lainnya. Dia benar-benar tidak suka gagasan kakak besar mendapatkan topeng sebagus itu sementara kakak keempat mendapatkan sesuatu yang lebih rendah kualitasnya. Sementara itu, Kapten menawarkan topeng anjing surgawi kepada Su King. Ambillah, adik junior. Ini adalah keterampilan abadi yang bagus, tetapi jujur saja, ini tidak akan banyak membantuku. Su King tahu bahwa Kapten hanya berusaha bersikap baik, dan itu membawa sedikit kehangatan di hatinya. Setelah menolak dengan sopan, dia menatap guru ketujuh. Guru, apa fungsi dari kemampuan abadi belas kasih? Ini memungkinkanmu untuk menanggung separuh cedera dan rasa sakit siapapun yang kau tatap. Sambil menjelaskan hal itu, guru ketujuh terus mempelajari topeng-topeng tersebut dengan harapan menemukan topeng yang lebih cocok untuk Su King. Sementara itu, Kapten tertawa kecil. Tuan, untuk apa Anda membuang-buang waktu? Belas kasihan sangat cocok untukku. Aku sangat penyayang. Master Seven mengabaikan ocehan Kapten. Dia tahu bahwa murid seniornya itu ahli dalam pemulihan tubuh fisik. Dan dia juga tahu bahwa meskipun murid-muridnya selalu saling mengganggu, sebenarnya mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Su King berbicara. Guru, keterampilan itu sebenarnya sangat cocok untukku. Sejak kapan kau berbelas kasih, King kecil? Tanya Kapten, terdengar terkejut. Mata Master Seven juga berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Aku punya seorang teman yang sangat penyayang, jelas Su King dengan sungguh-sungguh. Topeng itu tampak sangat cocok untuk temanku itu. Istana Surgawi D132 miliknya bergetar, dan kepala yang sangat bosan dan putus asa itu lenyap dari dalam, lalu jatuh ke tanah di depan Su King. Kepala itu berguling beberapa kali, lalu menatap kosong ke sekeliling. Apa yang terjadi? Sebelum kepala itu sempat sadar, Su King menginjaknya, menyebabkannya meledak. Baik Kapten maupun Master Seven sama-sama terkejut. Itu temanmu? Tanya Kapten, sambil melihat lumpur berdarah di tanah. Su King mengangguk. Sementara itu, lumpur itu kembali membentuk kepala. Dengan cemberut dan hampir menangis, kepala itu menatap Su King. Apa kesalahanku, Yang Mulia? Kepala itu meratap. Aku bahkan tidak mengutukmu hari ini. Dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali, Su King melambaikan tangannya, mengirimkan kepala itu kembali ke Istana Surgawi. Kemudian dia menatap Kapten dan guru ketujuh, yang keduanya memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka. Itulah temanku, kata Su King dengan sungguh-sungguh, yang sangat penyayang. Kapten itu berkedip beberapa kali dan guru ketujuh berdeham. Kemudian guru ketujuh menyerahkan topeng belas kasihan kepada Su King. Karena teman sip keempat sangat penyayang, topeng ini pasti sangat cocok. Su King menerima topeng itu, berpikir sejenak, lalu berkata, Guru, saya memiliki beberapa teman lain yang juga sangat penyayang. Karena setiap orang hanya dapat memperoleh satu topeng, apakah ada kemungkinan terdapat keterampilan abadi penyayang lainnya di tempat ini yang dapat mereka gunakan? Saran Su King membuat mata Kapten berbinar. Guru ketujuh mempertimbangkan hal itu, lalu melihat sekeliling ke arah topeng-topeng itu. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Berdasarkan semua pengalaman yang telah saya lalui selama bertahun-tahun, saya telah belajar bahwa mendorong sesuatu terlalu jauh lebih buruk daripada tidak mendorongnya cukup jauh. Itu terutama berlaku untuk kemampuan abadi. Masing-masing mengandung karma yang signifikan, dan metode penciptaannya yang aneh mengandung sihir kutukan yang misterius. Anda benar-benar tidak boleh sembarangan mengambil terlalu banyak kemampuan tersebut. Jika semua temanmu itu memakai masker, pada akhirnya, mereka akan mendatangkan karma itu padamu. Hal itu bahkan lebih berlaku jika mereka bukan manusia. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika semua karma itu menimpa Anda, atau kutukan tersembunyi apa yang mungkin ada di dalam kemampuan abadi tersebut. Saran saya adalah, tunggu sampai Anda menemukan tempat seperti ini lagi. Kemudian, suruh seseorang yang tidak Anda sukai untuk mencoba sesuatu seperti yang Anda sarankan. Jika mereka selamat dan tidak mengalami konsekuensi apapun, maka Anda akan tahu itu aman, dan Anda bisa mencuri kemampuan keabadian dari mereka. Atau jika kau tidak ingin mencurinya, setidaknya kau tahu tempat ini umumnya aman. Ingat, kemampuan abadi tidak bisa kabur, dan ini bukan satu-satunya istana operasi di luar sana.
Su King sudah cukup lama mengetahui bahwa guru ketujuh selalu suka melakukan sesuatu dengan cara yang aman. Karena itu, dia sepenuhnya setuju dengan nasihat tersebut dan menyadari bahwa dia bisa belajar satu atau dua hal dari gurunya dalam hal itu. Di sisi lain, Kapten sama sekali tidak setuju, tetapi tidak berani mengatakan apapun dengan lantang. Tuan semakin menjadi pengecut seiring bertambahnya usia. Setelah mengambil kemampuan abadi, mereka tidak membuang waktu. Guru ketujuh memimpin Su King dan Kapten keluar dari aula. Begitu mereka berada di luar, mutagen menyebabkan daging mulai tumbuh kembali di atas pintu masuk. Dalam sekejap mata, wajah yang terdistorsi itu kembali, dan membuka mulutnya lalu mulai melolong. Guru ketujuh menatap wajah itu, lalu melirik ke langit hitam seperti cermin di atas mereka. Tidak lama lagi bulan merah akan terbit. Aku punya firasat kalian berdua tidak akan patuh kembali ke perkemahan, kan? Ah, sudahlah. Masih banyak keberuntungan yang bisa didapatkan diterlarang oleh Sang Abadi. Hati-hati dan jangan melakukan sesuatu yang terlalu gegabah. Sebentar lagi, saya akan pergi sendiri untuk melakukan beberapa persiapan. Setelah Anda menjelaskan situasinya kepada saya melakukan riset sendiri dan memiliki gambaran yang baik tentang apa yang akan terjadi. Ketika Su King melihat betapa cerahnya mata Kapten bersinar, dia baru saja akan mengangguk setuju ketika sebuah dengusan dingin tiba-tiba menyapu mereka. Melihat apa? Dan sejak kapan aku menjadi orang tua? Su King menarik napas tajam, dan wajah Kapten berubah muram. Keduanya menoleh ke arah suara yang familiar itu. Udara di sana bergetar saat guru ketujuh tiba-tiba muncul. Ini pelajaran kedua hari ini, kata guru ketujuh dengan tenang. Terkadang, apa yang Anda lihat dengan mata Anda bukanlah kenyataan. Kedepannya, Anda sebaiknya menjauh terlebih dahulu sebelum membahas urusan bisnis. Su King menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Kapten itu tampak hampir menangis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bagaimana mungkin dia bisa menduga bahwa tuannya, yang jelas-jelas telah pergi, sebenarnya bersembunyi di dekatnya. Ngomong-ngomong, lanjut guru ketujuh, aku sedang memikirkan bagaimana tingkat kultivasi kakak keempat hampir mencapai terobosan, jadi aku kembali untuk mengingatkanmu. Kakak keempat, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menembus dari inti emas ke jiwa Naschen. Namun, di tingkat jiwa Naschen takdir surga, kultivasi melibatkan memicu 5 contoh kesengsaraan takdir surga. Masing-masing akan membuatmu jauh lebih kuat. Su King mengangguk. Informasi ini sesuai dengan apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Namun, peningkatan kemampuan bertempur di level Naschen Soul adalah hal yang kurang penting. Yang lebih penting adalah menggunakan cobaan tersebut untuk membangun takdir surga yang akan digunakan nanti di level Spirit Trove. Berdasarkan pengalaman saya, jika Anda mengerahkan beberapa Naschen Soul di setiap cobaan, maka meskipun cobaan tersebut akan lebih kuat dari biasanya, keberhasilan yang dihasilkan akan mendatangkan lebih banyak takdir surga. Jika Anda mendapatkan keberuntungan di Forbidden by the Immortal, itu tidak masalah, tetapi jangan memprovokasi cobaan apapun. Saya akan menjelaskan lebih detail nanti. Pada saat itu, Master Seven memberikan tatapan tajam terakhir kepada Kapten, lalu berbalik dan menghilang. Sementara itu, Su King mempertimbangkan saran tersebut, yang berisi beberapa informasi baru. Saat dia melakukan itu, Kapten berkedip beberapa kali, meraih lengannya, dan menariknya menjauh cukup jauh. Di sana, ia menghela napas lega. Guru benar-benar memperlakukan kita dengan baik, bukan begitu, King kecil. Aku benar-benar mendapatkan pencerahan selama pelajaran hari ini. Aku juga, kata Su King dengan yakin. Kapten mengangguk. Kita mungkin tidak akan pernah bisa membalas cinta guru. Tidak dalam kehidupan ini. Kita berdua harus bekerja sekeras mungkin, kata Su King dengan sungguh-sungguh, agar suatu hari nanti, kita bisa menjaga guru tetap aman. Wajah sang kapten berseri-seri. Benar sekali, adikku. Kita benar-benar harus menjadikan itu sebagai tujuan kita. Kapten dan Su King terus berjalan, sambil terus bertukar kata-kata seperti itu. Beberapa jam kemudian, mereka saling memandang. Dia mungkin sudah pergi, kan? Kata Kapten. Kemungkinan besar, jawab Su King sambil melihat sekeliling. Orang tua itu memang sering muncul dan menghilang secara acak, kata Kapten sambil tersenyum masam. Sambil merendahkan suaranya, ia melanjutkan, ayo kita pergi dari sini dan kembali ke tempat yang kusebutkan tadi.
Pasti ada barang bagus di sana. Keduanya melesat dengan kecepatan tinggi. Waktu berlalu perlahan namun pasti. 3 hari telah berlalu sejak dibukanya alam terlarang oleh Sang Abadi. Selama waktu itu, gelombang pertama yang terdiri dari ratusan ribu kultivator telah mengukir ruang aman seluas kurang lebih 500 km. Itu seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan alam terlarang oleh Sang Abadi secara keseluruhan. Bahkan, jika hanya mempertimbangkan distrik timur, itu hampir tidak mencapai 1% dari luas wilayahnya. Tempat itu memang sangat luas. Mengingat Kaisar kuno Dark Serenity memiliki 36 istana operasi di masa lalu, masuk akal jika semuanya dianggap sebagai dunia kecil. Terlebih lagi, karena dunia ini dihuni oleh dewa yang tertidur di dalamnya, dunia ini belum pernah dieksplorasi sepenuhnya. Terlepas dari invasi mutagen, terdapat banyak sekali harta karun unik, catatan kuno, dan kekuatan cadangan yang dapat ditemukan. Hal itu terutama benar mengingat bahwa, di Revered Ancient, upaya besar telah dilakukan untuk mempelajari dan meneliti mutagen. Akibatnya, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menghilangkan mutagen, seperti yang digunakan untuk memurnikan harta karun terlarang. Itulah mengapa ibu kota kekaisaran sangat menghargai terlarang oleh Sang Abadi, dan tidak bermaksud untuk membukanya hanya dalam waktu singkat. Rencananya adalah agar eksplorasi berlangsung selama beberapa bulan, dan secara bertahap semakin mendekati aula kekaisaran di pusat wilayah terlarang tersebut. Tentu saja, semua itu didasarkan pada anggapan bahwa tidak akan selalu ada dewa di dalam diri kita. Saat ini, Kapten dan Suking berada sekitar 50 km dari zona aman, beristirahat di atas atap aula istana. Selama beberapa hari yang telah berlalu, mereka telah menjelajahi cukup banyak lokasi dan memperoleh beberapa kemajuan yang signifikan. Mereka telah melihat banyak bangunan yang mulai runtuh, kemungkinan karena segel di tanah terlarang telah rusak. Mereka telah menghadapi beberapa situasi berbahaya. Misalnya, tempat yang awalnya dituju kapten telah begitu dipenuhi mutagen sehingga satu-satunya yang tersisa hanyalah kepala patung besar. Ketika mereka berdua mendekati patung itu menyerbu ke arah mereka. Ternyata itu adalah insiden yang sangat berbahaya yang nyaris membuat mereka lolos. Untungnya, berkah penyembunyian dari guru ketujuh ternyata sangat efektif dan memudahkan pelarian mereka. Hal itu membuat kapten menghela napas berulang kali. Perasaan bisa melihat sepotong daging lezat tepat di depannya, tetapi tidak bisa memakannya, membuat matanya semakin merah. Mereka mengalami banyak suka duka hingga akhirnya sampai di aula istana yang tampak sangat menjanjikan ini. Sayangnya, mereka tidak bisa masuk ke dalam. Setelah beberapa kali gagal, mereka pergi sekitar 5 km ke aula istana yang lebih aman, di mana mereka beristirahat di atap untuk mencoba menyusun rencana lain. Sang kapten menggertakkan giginya sambil membuang rencana demi rencana. Tempat ini terlalu besar, King kecil. Dan kita tidak punya cukup laporan intelijen. Aku yakin ada harta karun di aula istana itu, kalau tidak, mengapa keempat patung berwujud daging itu berjaga di sana? Saat kapten berbicara, Suking menatap ke arah zona aman. Area itu sebagian besar telah dibersihkan dari mutagen, berkat formasi mantra yang telah dibuat. Dan itu menyebabkan cahaya bersinar ke langit gelap dari tempat itu. Mutagen di sekitarnya terus berusaha untuk kembali masuk, dan pada akhirnya akan berhasil, tetapi tidak saat ini. Di dalam perisai berkilauan yang diciptakan oleh formasi mantra terdapat banyak bangunan aneh. Bangunan-bangunan itu berupa piramida menjulang tinggi yang terbuat dari batu spiritual, dan memancarkan fluktuasi mengejutkan yang menghubungkan semuanya menjadi satu formasi besar. Regu-regu kecil orang terus datang dan pergi, mereka adalah kelompok-kelompok yang, seperti Suking dan Kapten, sedang menjalankan misi eksplorasi. Semua istana di dalam zona aman 500 km telah dibersihkan, dan telah diintegrasikan ke dalam formasi mantra. Yang lebih mengejutkan dari semua itu adalah 9 kristal putih berukuran 30.000 meter yang melayang di udara seperti gunung-gunung mengambang. Jenderal Besar Blue Doror telah membawa kristal-kristal raksasa itu, dan awalnya ukurannya tidak sebesar itu. Kristal-kristal itu tumbuh selama 3 hari hingga mencapai ukuran yang mengejutkan tersebut. Mereka melayang di udara seperti lubang hitam yang menyedot semua mutagen di sekitarnya. Lebih tepatnya, mereka menyaring mutagen. Dengan kata lain, mereka menyedot mutagen lalu menyebarkannya. Itu adalah siklus tanpa akhir yang, seiring berjalannya waktu,
meninggalkan tanda-tanda emas kecil pada kristal-kristal tersebut. Suking memikirkannya sejenak. Pasti itu mengambil vitalitas dewa dari mutagen tersebut. Berdasarkan pengetahuan yang lebih luas dan kemampuan penilaian yang diberikan oleh gurunya, kesimpulan Suking adalah bahwa kristal-kristal tersebut sedang dipersiapkan untuk digunakan di garis depan perang. Lupakan saja hal-hal itu, kata kapten, tiba-tiba duduk tegak. Itu tidak penting bagi kita sekarang. Aku baru saja mendapat ide baru, King kecil. Suking mengalihkan pandangannya dari kristal-kristal itu dan menatap kapten. Kau masih memikirkan istana itu? Tentu saja, kita sudah melihat banyak istana selama beberapa hari terakhir, dan yang tidak dijaga itu benar-benar sampah. Yang hanya memiliki satu patung penjaga lebih baik, tapi ini satu-satunya yang kita temukan dengan 4 patung penjaga. Dibandingkan dengan dewa yang sedang tidur, mungkin itu tidak berarti banyak. Tapi karena kita sudah di sini, kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan barang-barang bagus. Sang kapten menjilat bibirnya sementara matanya berbinar-binar dengan tatapan gila. Suking teringat kembali pada istana dan 4 patung berbalut daging yang menjaga setiap sisinya. Patung-patung itu hidup, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang telah lenyap. Fluktuasi yang mereka lepaskan benar-benar menakutkan. Istana yang mereka jaga memiliki penampilan yang tidak biasa karena bentuknya yang persegi. Selain itu, Suking ingat bahwa atapnya memiliki lubang ventilasi selebar jari yang tak terhitung jumlahnya. Hal aneh tentang lubang-lubang itu adalah daging yang merayap jelas menghindarinya. Suking tidak tahu apa yang mungkin ada di dalam istana. Bayangannya tidak bisa masuk, dia sudah mencoba, dan sesuatu di dalam istana mencegah pengawasan. Setelah bulan merah terbangun dan melahap dewa yang tertidur, seharusnya jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam. Apakah harus sekarang? Suking menatap kapten. Kalau itu terjadi, akan ada lebih banyak orang di dalam yang sedang menjelajahinya, jawab kapten. Pada saat itu, bahkan jika kita mendapatkan apa yang ada di dalam, kita mungkin tidak bisa mempertahankannya. Dan begitu istana mulai runtuh, kita akan kehabisan waktu. Selain itu, King kecil, intuisiku mengatakan bahwa harta karun di dalam sana sangat luar biasa. Sang kapten menjilat bibirnya. Rencanaku sederhana, King kecil. Sebentar lagi, kita akan pergi ke sana lagi. Sama seperti sebelumnya, kau serap mutagen di sekitarmu dan tarik perhatian patung-patung itu. Begitu keempatnya mengejarmu, aku akan masuk dan menjarah tempat itu. Terakhir kali kau bahkan tidak bisa membuka pintu, kata Suking. Pada percobaan sebelumnya, Suking telah membahayakan dirinya sendiri untuk menciptakan pengalihan perhatian, tetapi kapten tidak cukup berusaha untuk masuk ke dalam. Dengan mata merah karena kelelahan, kapten menggertakkan giginya dan berkata, kali ini akan berbeda. Aku punya cara baru untuk membuka pintu itu. Melihat betapa teguhnya tekad kapten, Suking akhirnya mengangguk. Aku akan memberimu 30 napas waktu. Tidak masalah. Sambil memegang lengan Suking, dia menyeret Suking ke arah aula istana. Dengan memastikan untuk tetap bersembunyi, mereka menuju ke aula istana yang berbentuk persegi. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, mereka tiba. Melihat keempat patung yang dilapisi daging, dan merasakan fluktuasi mengerikan mereka, membuat Suking dan kapten bernapas lebih berat. Setelah bertukar pandang, mereka berpisah. Suking dengan cepat melonggarkan batasan pada kekuatan penyerapannya, menyebabkan mutagen di sekitarnya mengalir deras ke arahnya. Ketika masuk ke dalam dirinya, mutagen itu menciptakan sensasi yang menyenangkan, bahkan memabukkan. Jiwanya terasa seperti melayang, dan tubuh fisiknya semakin kuat. Secara naluriah, ia ingin mutagen itu terus mengalir ke dalam dirinya. Orang-orang tanpa kemauan yang kuat akan sulit menghindari terhanyut dalam sensasi tersebut. Untungnya, Suking memiliki ketekunan untuk tetap tenang dan terkendali. Saat ia menyerap mutagen, benang-benang emas di dalam dirinya bergetar karena kerinduan. Perlahan tapi pasti, Suking merasakan dirinya berubah. Sementara itu, keempat patung di luar aula istana perlahan mendongak. Wajah-wajah yang tertutup daging itu berkedut, dan mata mereka bersinar merah. Kemudian mereka semua mulai bergerak bersamaan. Suking dengan cepat mengambil topeng dari gurunya. Dengan cepat, dia terus menyerap mutagen, sambil menghitung mundur dalam hatinya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas berlalu, dia merasakan sensasi bencana kritis yang tiba-tiba dari atas.
Tanpa ragu-ragu, dia mengenakan topeng itu di wajahnya, lalu menjatuhkan diri ke tanah yang tertutup daging dan masuk ke dalamnya. Di sana, dia tetap tak bergerak. Topeng itu menutupi semua jejak keberadaannya. Suara gemuruh yang hebat bergema, dan fluktuasi yang mengerikan menyebar kemana-mana. Patung-patung itu jelas sedang mencarinya. Namun, Suking mengenakan topeng dan tidak bergerak. Dalam keadaan tersembunyi itu, keempat patung tersebut bahkan tidak mengenali keberadaannya. Dia dan Kapten telah menguji cara kerja topeng tersebut dengan patung-patung itu. Selama mereka berada agak jauh dari aula, topeng itu berfungsi normal. Tetapi jika mereka berada dekat dengan aula, mereka akhirnya akan merasakannya. Itu adalah perbedaan besar dari patung-patung penjaga lain yang pernah mereka temui di istana lain. Dan itu adalah salah satu cara aula istana ini sangat unik. Semoga sang kapten bisa mewujudkannya.